Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana cara seorang muslim dan seorang muslimah untuk menjadi hamba yang bisa bersyukur dan bersabar. Cara bagaimana untuk menjadi seorang yang bisa bersabar dan bersyukur, di mana dua hal ini akan bisa terwujud pada diri seorang hamba ketika dia memiliki dua perangai, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Khuslatani," ada dua perangai, "man kana fihi," barang siapa yang memiliki dua perangai ini, katabahullahu syakiran sabira, maka dia akan dicatat, akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang bersyukur dan bersabar. Nah, nanti kita lihat kalau dua perangai ini sudah ada pada diri kita, mari kita berusaha untuk beristiqomah di atas keduanya. Tapi kalau misalkan ternyata dua perangai ini belum ada, mari kita berusaha untuk mewujudkannya. Kemudian kata beliau, wa ma lam takuna fi lam yaktubhu Allahu syakiran sabiran. Tapi barang siapa yang dua perangai ini tidak ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menetapkan dia sebagai seorang yang bersyukur dan bersabar. Apa dua perangai yang akan menjadikan seorang bisa menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar? Lanjutannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadada bih." Barang siapa yang melihat, memperhatikan dalam urusan agamanya kepada seorang yang lebih tinggi darinya, kemudian dia berusaha mencontoh orang tersebut. Wa nadhara fi dunya ila man huwa duna, dan barang siapa yang memperhatikan, melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih rendah daripadanya, fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah beri fadilah kepadanya, katabahullahu syakiran sabira, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, menetapkan dia sebagai seorang yang bersyukur dan bersabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci seorang bisa menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar niku ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dia melihat kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih baik, kemudian dia berusaha untuk mencontoh orang tersebut. Jadi kalau masalah urusan agama, kita lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita dalam ibadahnya, dalam amal solehnya, dalam kebaikannya, itu kita lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau urusan agama.
Supaya apa? Supaya seorang yang melihat dalam urusan agamanya kepada orang yang lebih tinggi, maka orang tersebut akan terpacu untuk bisa seperti dia. Kita melihat orang yang lebih baik daripada kita, kita akan terpacu menjadi orang yang baik seperti dia juga. Kalau kita melihat seorang yang bisa baik ibadahnya, sholatnya, puasanya dan lain sebagainya, maka kita juga akan termotivasi untuk bisa seperti dia, atau bahkan kalau bisa mengungguli dia dalam urusan apa? Agamanya. Kemudian seorang yang dalam urusan agamanya melihat kepada yang lebih tinggi akan juga memberikan efek kepadanya, dia tidak akan menjadi seorang yang ujub, yang sombong. Oh, ternyata saya masih banyak taksir. Taksir itu masih banyak kekurangan. Saya belum bisa menunaikan agama, belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala secara standar, secara baik. Dia tidak akan ujub, dia akan merasa masih kurang. Sebab dia melihat kepada orang yang lebih tinggi. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya ada seorang hamba yang dia itu memiliki alfi nafsin, memiliki 1 juta nyawa, kemudian dia itu diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala alfi umrin, dia diberikan jatah umur 1 juta tahun. Perhatikan ya, diberikan nyawa 1 juta, diberikan umur 1 juta tahun. Seandainya itu semua digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum bisa memberikan hak Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Padahal berapa tadi? 1 juta nyawa. Seandainya ada orang yang diberikan nyawa 1 juta dan diberikan umur 1 juta tahun, digunakan semuanya itu untuk taat pada Allah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu belum bisa memberikan hak Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Apalagi cuma kita. Sekarang ini kan mungkin kita merasa sudah diberikan kemudahan untuk sholat 5 waktu, gitu. Sudah diberikan kemudahan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sudah diberikan kemudahan untuk bisa berkorban, sudah diberikan kemudahan untuk mungkin infak, untuk bisa baca Quran, untuk sholat tahajud, untuk kebaikan yang lain. Itu kita mungkin sudah merasa paling luar biasa sekarang ini. Seolah-olah di daerah ini tidak ada orang alim, tidak ada orang taat melebihi saya, tidak ada orang baik yang melebihi saya. Padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala belum apa-apa. Karena yang seandainya ada orang diberikan umur 1 juta tahun, diberikan nyawa 1 juta nyawa, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala belum apa-apa, apalagi cuma kita. Sebabnya kita ini gini, kita itu merasa sudah paling, sebab kita di lingkungan orang yang buruk. Ya benar saja, kalau kita sudah sholat di lingkungan pemabuk, itu kan kita merasa apa? Ya sudah paling luar biasa. Karena kita menjadikan agama kita itu tolak ukurnya orang yang lebih buruk daripada kita. Makanya kita merasa lebih baik. Ya, kita menjadi seperti ini karena memperbandingkan diri kita dengan orang yang belum sholat, masih suka mabuk, masih suka berjudi, masih belum mau puasa Ramadan dan lain sebagainya. Maka merasa luar biasa, merasa sudah paling, padahal belum apa-apa gitu. Coba ya, perhatikan, manusia terbaik itu siapa? Manusia terbaik itu para nabi dan para rasul. Yang paling baik dari semua nabi dan rasul siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ini seorang nabi
seorang Rasul yang paling mampu untuk merealisasikan ketaatan dan memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sesuai apa yang Allah inginkan. Itu makhluk yang paling utama secara mutlak, itu adalah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditanya ibadahnya, Pak. Ibadahnya Nabi itu jangan ditanya lagi. Kebaikannya, ketaatannya, segalanya itu luar biasa. Dan mustahil bagi kita sebagai manusia seperti ini, sebagai umatnya akan mampu untuk menyamai ketaatan dan kebaikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jangan ditanya amalan wajibnya, yang amalan sunatnya saja, amalan sunnahnya itu tidak bisa kita ukur dan kita tidak akan bisa untuk menggapai makom beliau. Nabi itu saking menjaga sholat malam, sholat tahajudnya, itu kaki-kaki beliau sampai bengkak, sampai pecah. Itu baru sunnah ya, amalan sunnah ya. Itu kaki beliau sampai pecah-pecah untuk menjaga amalan sunnah. Karena sholat tahajud bagi kita umatnya niku hukumnya sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya apa? Wajib. Coba saya tanya, kita ini sudah ada yang bengkak belum kakinya untuk sholat tahajud? Hah? Belum ada. Boro-boro bengkak, ya. Ya bangunnya sholat tahajud sama tidaknya saja banyak apa? Tidaknya. Jadi nggak tergambar sampai bisa bengkak kita sholat, kaki kita pecah, bengkak gara-gara sholat tahajud. Itu membuktikan bahwa makom Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa kita capai sebagai umatnya. Lah, kondisi Nabi Muhammad SAW yang seperti itu tingginya di sisi Allah, sudah dipastikan masuk surga, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu beliau kondisinya seperti itu beliau ini merasa belum mampu untuk memberikan hak Allah secara sempurna, masih merasa jauh dari kesempurnaan. Maka doanya Nabi kan begitu, a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya, biridhoka min sakhatik, dengan ridhomu kepadaku dari apa? Dari kemarahanmu kepadaku. Jadi Nabi itu masih merasa khawatir Allah marah kepada beliau. Padahal beliau ini luar biasa, makomnya itu sudah luar biasa. Lewang para nabi dan para rasul itu tidak akan bisa menandingi makomnya Nabi Muhammad, Nabi kita. Itu masih khawatir Allah marah kepada beliau. Kemudian di sambungan doanya itu masih meminta maaf, mu'afah, meminta maaf atas segala kekurangan ketika menjalankan peran sebagai seorang hamba dalam beribadah kepadanya. Lain dengan kita itu sudah banyak kekurangan, sudah banyak kelalaian, tapi merasa paling sempurna, merasa paling alim, merasa paling bertakwa, merasa paling baik. Pokoknya segala paling kita rasakan, padahal kita itu belum memiliki seujung kuku sebenarnya dari kebaikan yang kita lakukan. Seandainya kita, saya, panjenengan semuanya, dari lahir ceprot itu sudah bisa ibadah sampai kula panjenengan wafat misalkan umur 60 tahun, 65 tahun atau pinten 70 tahun ibadah terus, niku belum bisa sedikit pun menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma seperti ini. Sholat ya paling wajib, gitu. Sholat wajib. Sholat wajib itu pun, gitu, antara khusyuk dan tidaknya mungkin kita banyak apa? Tidak khusyuknya. Sudah begitu masih sering telat. Sholat sunnah juga selonggarnya. Kalau longgar ya sholat sunnah, kalau tidak longgar ya tidak sholat sunnah. Kalau puasa, paling puasa Ramadan yang wajib, yang sunnah
juga kurang. Senin Kemis ya kalau pas longgar, pas sadar pikirannya puasa, kalau nggak longgar ya nggak puasa. Ya tak? Sedekah paling zakat fitrah. Yang sedekah sunnah jarang-jarang. Paling seminggu sekali, itu pun pas hari Jumat ada, gara-gara ada kotak lewat di depan kita. Kalau seandainya tidak ada kotak lewat di depan kita, mungkin kita juga nggak sedekah. Nah seperti itu kok kita sudah merasa luar biasa, sudah merasa paling tadi, dan sudah merasa yakin pasti masuk surga dan lain sebagainya. Karena standar kita itu melihat kepada orang yang di bawah kita dalam beragama, maka itu keliru. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar, mari kita melihat dalam urusan agama kita kepada siapa? Yang di atas kita, para solihin, para ulama, para ubad, para hamba. Ya, jangan melihat yang di bawah. Loh, saya masih sholat, daripada si fulan belum sholat. Lalu perbandingannya ke yang belum sholat. Saya sudah sholat ke masjid walaupun sering telat. Nah daripada itu sholat di rumah. Nah itu nggak akan maju orang seperti itu. Ya itu menjadi perhatian kita semuanya. Ini kalau urusan agama ya. Urusan agama kita melihat kepada orang yang di atas kita, supaya tadi kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita juga termotivasi untuk tidak sombong, tidak ujub, ya. Dan kita termotivasi untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik seterusnya. Kemudian kalau urusan dunia, kata Nabi selanjutnya, trik supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa duna. Siapa yang melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih di bawah dia, ya. Ini kebalikannya tadi ya, kebalikan dari kalau yang awal tadi kan supaya kita menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar, resepnya ada dua. Urusan agama melihat kepada apa? Urusan agama melihat kepada orang yang di atas kita, sementara kalau urusan dunia melihat orang yang di bawah kita. Kalau urusan dunia lihat yang di bawah kita. Jadi resep bersyukur, resep bahagia itu gampang. Lihatlah orang yang di bawah kita, pasti bahagia dan pasti bersyukur. Karena dalam hadis lain disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah dalam urusan duniamu kepada orang yang di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, tapi jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Sebab kalau urusan dunia kita melihat orang yang di atas kita, maka apa kata Nabi? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena kalau kita melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia, materi, itu akan menyebabkan kita ini akan meremehkan, mengecilkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Kita ini kalau melihat urusan dunia kepada orang yang materinya lebih banyak dari kita akan merasa tidak punya apa-apa gitu. Nelongso terus, merasa Allah tidak sayang kepada kita, merasa kita ini nggak punya apa-apa, padahal kita itu punya apa-apa, tapi merasa tidak punya apa-apa. Kita sudah punya sepeda motor, lihatnya ke orang yang punya mobil, ya kita merasa belum dapat nikmat gitu. Kita sudah punya rumah walaupun sederhana ya, tapi kita lihatnya kepada orang yang mungkin rumahnya besar, rumahnya tingkat 3 dan lain sebagainya, akhirnya kita merasa tidak punya apa-apa, seolah Allah Subhanahu wa taala belum memberikan nikmat sedikit pun kepada kita. Padahal kalau kita mau jujur ya, kita ini misalkan punya nikmat satu ya, apa itu? Kesehatan. Kesehatan itu tidak akan bisa dinilai
dibayar dan dibeli dengan apapun, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau melihat di bawah kita orang yang sakit. Sekarang ini kita sehat. Mungkin di sana, di luar sana, banyak saudara kita yang sakit keras, nggak bisa seperti kita. Bahkan mungkin sebagian mereka sakitnya sampai sakit parah yang kemungkinan besar akan menyebabkan dia wafat, meninggal dunia. Kira-kira kesehatan kita mau nggak dibeli orang untuk kita sakit? Kita diberi uang 10 juta tapi kamu sakit, mau nggak? Kurang betul? Nggak mau. Ya sudah, jangan 10 juta, kurang banyak. Kamu sakit, gagal ginjal tapi tak kasih uang 1 M, mau nggak? Nggak mau. Nah, sudah sehat kok merasa nggak punya apa-apa, nggak punya nikmat. Padahal kesehatan kita dibeli 1 M, 1 miliar pun kita nggak mau. Berarti kita ini punya sesuatu yang sangat besar, punya kenikmatan yang demikian luar biasa. Makanya dalam Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi resep bahagia itu sangat simpel, sangat sederhana. Lihatlah ke bawah, pasti kita akan bahagia. Pasti kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar. Lihatlah kita, apa yang kita miliki, monggo kita syukuri dengan melihat yang di bawah, supaya kita ini akan sadar bahwa kita memiliki nikmat yang sangat besar, yang mungkin orang lain banyak yang tidak punya nikmat seperti kita. Tapi kalau lihat ke atas terus ya, yang orang yang lebih kaya, kita lihat ya, sudah punya sepeda, lihat yang punya mobil, lihat kepada orang yang mobilnya 5, nggak akan selesai, Pak. Kita sudah punya rumah sudah cukup lumayan, sudah bisa untuk fungsi rumah untuk apa sih? Untuk istirahat, untuk berteduh dari panas, hujan dan lain sebagainya, sudah cukup. Kita lihat yang rumahnya mewah, seharga misalkan 1 M, atau kemarin saya baca itu ada orang buat rumah itu biayanya menelan sebanyak 80 miliar. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita seolah-olah belum merasa punya rumah, padahal sudah punya rumah karena melihatnya terus ke atas. Makanya gini ya, resep kalau kita ini, bukan saya melarang jamaah atau kita semua bergaul dengan orang kaya, tidak ya, karena semua kaum muslimin itu adalah saudara kita, bergaul biasa. Tapi jangan sampai begini, kita itu ketika dalam urusan dunia terlalu dekat dan parameternya, ukurannya itu orang kaya, kita terlalu dekat dengan orang-orang yang di atas kita dari sisi materi, itu akan membuat kita itu sakit, Pak. Akan membuat kita itu semakin nelongso, bahasa kita, mumet. Nanti sampai rumah mumet, sebab kita terlalu dekat dan mengukur kebahagiaan itu dengan materi orang yang di atas kita. Makanya ada sebuah ucapan ya, ada sebuah nukilan di sini saya bawakan. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf pendahulu kita maksudnya, itu menyatakan, sahibtu al-aghniya, aku pernah bergaul, bersahabat dengan orang-orang kaya. Fakuntu la azal fi hazanin, selama itu aku sedih terus ketika bergaul dengan orang-orang miliarder, orang-orang kaya luar biasa. Kita kan cuma bisa melihat mobilnya yang harga 3 M, melihat rumahnya yang harganya 80 miliar, melihat sepatunya aja harga 200 juta. Klemek kaki ini harga berapa? 200 juta. Tas yang sekecil itu harganya 500 juta. Makanya beliau mengatakan, dan waktu itu aku senantiasa sedih. Ya, fakuntu la azalu fi hazan. Sebab kenapa sedih? Ara daron wasian, aku melihat saudaraku punya rumah yang luas sekali, sementara rumahku cuma sempit, kecil. Ya, wadaban farihah,
dan aku melihat saudaraku punya kendaraan yang gesit, yang bagus, sementara aku apa? Kata beliau, wala indi bisyai, dan aku tidak punya apapun. Ya apapun. Jadi luar biasa. Kemudian beliau mengatakan fasahibtu al-fuqara fastarahtu. Maka ketika aku bersahabat, berteman dengan orang-orang yang fakir, aku baru merasakan istirahah, merasakan longgar dadaku, hatiku longgar. Begitu nyaman ketika aku bersahabat dengan orang-orang yang kekurangan. Tapi ini sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang kaya, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya kita jangan sampai terpengaruh ya, maksudnya karena memang kondisi kita kan seperti itu Pak. Ya sebenarnya siapa sih yang nggak pengen kaya? Mungkin semua kita pengen kaya, gitu. Semuanya pengen kaya. Tapi maksud kita jangan terlalu dekat dengan orang-orang kaya. Ketika nanti hal itu membuat kita itu pada akhirnya ingin seperti dia, menghabiskan umur kita untuk bisa seperti dia dan memiliki apa yang dia miliki, sementara hati kita itu lemah. Akhirnya kita sering bersedih, akhirnya kita itu sering nelongso, akhirnya kita itu justru terjangkiti hal-hal yang negatif karena perkara tersebut. Kemudian sebalik atau lawan daripada dua hal yang sudah disebutkan Nabi SAW tadi, beliau melanjutkan, wa man nadhara fi dini ila man dunahu. Nah, sekarang kebalikan yang kedua ya. Dan barang siapa yang melihat dalam urusan agamanya kepada orang yang lebih di bawah dia, yang di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqah, kemudian dia melihat kalau urusan dunia kepada orang yang di atasnya, fa'asafa ala ma fatakum, kemudian dia itu nanti akan merasa gundah gulana, akan merasa marah atas apa yang luput darinya. Kita akan stres Pak kalau seperti itu terus cara berpikir kita dalam urusan dunia, kita terus melihat kepada orang di atas kita. Kita akan stres, kita akan sedih terus, kita akan merasa tidak pernah bahagia sebab kita terus melihat kepada orang yang di atas kita dalam urusan dunia kita. Padahal sudah punya banyak nikmat, tapi merasa tidak punya apa-apa. Maka orang yang seperti ini, yang kalau urusan agama melihat orang yang di bawahnya, kalau urusan dunia melihat orang yang di atasnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiron. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis, tidak akan menetapkannya, mencatatnya sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Nanti kalau urusan dunia melihat orang di atasnya, gampang sakit Pak. Ujung-ujungnya Pak, stroke. Karena kita melihat senantiasa orang di atas kita. Ada orang yang bisa beli mobil, kita malah sakit. Kita ada saudara kita, tetangga kita yang bangun rumah bagus, kita malah sakit ya. Karena kita salah dalam bagaimana kita itu memanage kehidupan kita. Kita senantiasa apa istilahnya itu, mengukur kebahagiaan itu dengan banyaknya materi yang kita miliki. Tapi kalau kita bisa mengembalikan bagaimana meraih kebahagiaan itu untuk menjadi hamba yang bersyukur dan sabar itu dengan dua hal tadi, urusan akhirat melihat orang yang di atas kita. Kalau si fulan bisa korban kambing, saya harus bisa korban sapi, begitu. Ya, kita akan terpacu, termotivasi. Wah, itu si fulan tuh kalau sholat 5 waktu aktif ke masjid, saya harus bisa seperti itu. Kalau selama ini mungkin kita sholatnya masih di rumah.
Ya toh? Oh, ada si fulan itu infak, bisa sedekah mampu sekian, saya harus bisa lebih banyak. Paling tidak sama lah dengan dia. Termotivasi terus. Kalau si fulan itu bisa baca Quran dalam sehari misalkan 2 lembar, ya saya harus bisa minimal sama 2 lembar atau bahkan lebih. Ya minimal kalau bisa misalkan 5 lembar, syukur-syukur 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kalau tidak bisa ya separuhnya, 5 lembar, itu sudah setengah juz. Ya, makanya ada sebuah syair, Pak. Ada seorang penyair Arab mengatakan dalam kitab Bahrul Kamil, penyair itu mengatakan itu, Yaman bidunyahu istaghol qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal baqaru sudukul amal isbir ala ahwaliha la mautu illa bil ajal. Yang artinya, Yaman bidunya istaghol, wahai seorang yang sibuk dengan urusan dunianya saja, cuma cari dunia terus, cari dunia, materi, jabatan, rumah, pangkat, kendaraan, terus begitu seumur hidupnya. Istaghol, sibuk dengan itu. Qad gharrahu tulul amal. Orang seperti ini apa? Telah ditipu oleh panjangnya angan-angan dia. Seolah-olah dia itu akan hidup selamanya di dunia. Tertipu oleh itu. Padahal hidup di dunia itu cuma sebentar. Falsafahnya orang Jawa itu cuma mampir apa? Ngombe. Cuma sebentar. Sangat sebentar sekali. Awalam yazal fi ghaflatin. Dia senantiasa di atas kelalaian hatta dana minhul ajal, sampai kematian al ajal itu mendekati dirinya. Padahal kita itu kan semakin tambah umur kita, semakin lama itu ajal kematian kita itu semakin jauh atau semakin dekat? Semakin dekat. Kita umur sudah berapa sekarang? Saya sudah kepala 4 lebih, lebihnya nggak usah. Ya, sudah 40 lebih. Mungkin dari jamaah sudah ada yang 40 lebih, sudah ada yang 50 lebih, sudah ada yang 60, bahkan mungkin sudah ada yang 70. Sisanya tinggal sedikit, Pak. Tinggal sedikit sekali. Sudah semakin dekat dengan ajal. Loh, kok kita masih sibuk dengan urusan-urusan materi terus. Yang kita pikir cuma materi terus. Dunia terus. Al-mautu ya'ti baghtatan, dan kematian itu datang dengan apa? Tiba-tiba. Coba saya tanya, kematian itu kalau datang kepada kita, permisi kulon won dulu napa ndak? Hah? Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya kematian datang, mau izin. Ndak ada. Kematian itu datang baghtatan, Pak. Bahasanya baghtatan artinya datang tiba-tiba. Ada yang orang niku sakit dulu baru meninggal, ditandai sakit, ada. Ada yang tidak ditandai sakit juga ada, yang meninggal banyak. Ada yang umurnya sudah tua baru meninggal, tapi ada yang masih muda, bahkan anak kecil pun meninggal. Enggak mesti. Ada yang orang kaya mungkin cepat meninggal, ada orang miskin mungkin agak diakhirkan meninggalnya. Banyak juga. Sampai saya teringat ya sebuah faedah. Ciri itu belum pasti juga ya, tapi maksudnya indikasi nanti. Ciri atau alamat orang soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya kalau meninggal tanpa didahului oleh sakit. Jadi mudah sekali meninggal, itu mudah. Kadang pas sholat tiba-tiba meninggal gitu.
Pas baca Quran tiba-tiba meninggal. Pas ibadah umroh cuma batuk sedikit meninggal. Itu ciri para aulia Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelas-kelas kita itu mungkin ya sakit dulu sekian waktu, berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun baru meninggal. Karena memang makomnya lain, Pak. Makomnya itu lain. Kemudian kelanjutan dari syair tadi, wal qabru sundukul amal, sedangkan kubur itu merupakan sunduk, kotaknya amal. Ya, kotak amal itu nggih, kuburan kita yang merupakan kotak amal kebaikan kita. Amal keburukan ya di situ, amal kebaikan ya di situ. Artinya apa ini? Isyarat kalau kubur itu merupakan kotak amal kita, semasa hidup kita mari kita masuki, kita cemplungi hal-hal yang bermanfaat untuk nantinya sebanyak-banyaknya. Kotak amal kita itu kuburan kita niku. Jadi ketika saat ini kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuki kotak amal kita, kubur kita dengan melakukan banyak amal soleh saat kita hidup di dunia ini. Sebanyak-banyaknya. Nggak ada amal soleh niku nanti kebanyakan, nggak ada, Pak. Kita butuh amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak-banyaknya tanpa ada batasannya. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal, maka sabarlah kamu wahai para hamba terhadap segala hal-hal yang menjadi cobaan bagimu, kata hidup di dunia ini. La mauta illa bil ajal, karena tidak ada kematian kecuali dengan ajal, ketika waktunya sudah tiba kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, terkhusus untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.